Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa tilalata alal khairi ibtigha'a amradatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah wa husnil khatimah wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wal nabi sallallahu alaihi wasallam wal sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa baitihi kama sanadul kitab sawalillahi lana wa lahum al-fatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa li jami'il muslimina wal muslimati amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzil karimil khallaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mab'usul tantim makarimil akhlaq. Wa ala alihi wa sahbihi mimma yahrisul ilmu tahsini bil bayanat ala safhatil awraq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim wa saqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turadduna ila alimil ghaibi fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin ay minal mahdi ilal lahdi. Al-hadis atau kama qul amma ba'du. Hadratal muhtaramin para alimul ulama satya yang berada di rumah negara Sri yang senantiasa kita hormati dan semoga Allah muliakan kepada bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid Jamirul Jannah yang afaqir semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat wa salaman daimaini mutlazimaini ala habibina wa syafi'ina wa qurrata sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya'ti qailuha ila yaumil qiyamah bi qoulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Untuk selanjutnya berkenankanlah kepada al-fakir ila Allah al-jahil ar-razi ila rahmatillah. Di kesempatan pagi hari ini duduk di hadapan sekalian melaksanakan suatu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni thalabul ilmi. Tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya senantiasa kita minta kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya duduk kita di majelis yang barokah ini senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan thalabul ilmi kita senantiasa diberikan suatu ilmu yang bisa kita manfaatkan untuk pembekalan kehidupan kita di alam dunia. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kesempatan pagi hari ini Al-Fakir ingin menyampaikan tentang sebuah bab mengenai tentang kaifiyah adab dalam kita melaksanakan ataupun ketika kita mau masuk masjid ataupun di dalam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi karamatihi fid dauraini amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Adabul masajidi ay hadil adabul masajid. Di sini bab sebagai musannaf pemaktub daripada kitab ini membahas tentang adanya kaifiyah adab dalam kita sebelum masuk masjid ataupun pas kondisi di dalam masjid. Karena jangan punya tekad walaupun toh belum begitu maksimal bangunan masjid ini, cuman insya Allah tempat yang paling mulia di sisi Allah saat ini di negara asli, insya Allah indah Allah yang cuma masjid Jamil Jannah. Walaupun toh banyak secara zahiriyahnya dilihatnya bangunan yang lebih istimewa zahiriyahnya, cuman ketika di sisi Allah Subhanahu wa taala bangunan yang paling baik saat ini ialah masjid. Walaupun toh belum begitu maksimal, bahkan belum ada ubah, belum ada namun sebagainya, cuman saat ini walaupun dilihatnya belum tembok ada gerahan dan sebagainya, kalah dengan gambaran rumah-rumah warga yang saat ini ada, cuman ketika dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling istimewa, yang paling mulia ialah masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Al-masjidu baitullah. Nama lain daripada masjid ialah Baitullah. Arti daripada Baitullah, kita itu senantiasa harus punya kontrol, jangan nyampe punya tekad keyakinan seolah-olah ketika kita masuk ke dalam masjid ini punya bayangan pemikiran terbesit dalam hati kita, pemikiran kita seolah-olah ini rumah Allah. Akhirnya ketika kita punya pemikiran seperti itu, kita kadang-kadang membayangin Allah lagi di depan, Allah lagi ngawasi kita sholat. Jangan Pak, karena pemikiran-pemikiran yang seperti itu akan merusak akidah dalam kita memahamkan di dalam diri kita ilmu tauhid. Laisa kamitsli syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul basir. Tidak akan pernah ada semisal Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam pemikiran kita. Walaupun semulia-mulia Allah, jangan sampai kita menggambarkan Allah lagi begini lagi itu, jangan. Allah tidak bertempat, tidak berbentuk. Apapun yang akan ada dalam pemikiran kita itu jauh daripada hal yang ada dalam pemikiran kita ketika kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Baitullah itu saking mulia-mulianya tempat di sisi Allah, yakni masjid. Bahkan kalau toh bahasa kita di sini itu Ka'bah lokalnya di alam dunia, yang masjid-masjid Allah yang ada di setiap daerah itu namanya Baitullah. Karena pernah kejadian itu waktu awal tanggal tahun nama Pak Poniran, saking sauknya rindu dengan tanah suci Mekah Madinah, dia melaksanakan tawaf di Masjid Nabawi. Ya, dapat berapa putaran kan? 3 putaran ya. Udah tele-tele. Ya untungnya ketika rukun umroh ataupun rukun haji itu tidak disuruh muterin Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, cukup di Ka'bah. Kalau disuruh nantinya itu tawafnya pas muterin Masjidil Haram atau Masjidil Ka'bah, nggak akan ada yang kuat pasti. Karena berhektar-hektar Pak. Kalau muterin Ka'bah dekat 7 kali, insya Allah kuat. Cuman kalau suruh muterin Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram sebanyak 7 kali, saya yakin lagi dilanjut dengan adanya sa'i, gimpor. Ya,
Karena jauh. Orang saya aja masih ada PR mau ngitung pintu daripada Ka'bah Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi belum kelar, Pak. Nah, saya kepengen ke sono lagi mau tak kelarin sebelum mati. Takutnya ntar ketika di akhirat pintu Masjidil Haram ada berapa, nggak tahu. Masjid Nabawi ada berapa, nggak tahu. Padahal ketika kita berangkat untuk ibadah umroh kan kepengen jadi umroh yang mabrur. Ketika kepengen berhaji, haji mabrur dan mabrur. Makanya saya sering kepada jamaah itu menyampaikan bagi orang-orang yang saat ini berangkat umroh yang jumlah harinya kurang lebih hampir 11 hari, 13 hari kan kepotong adanya perangan pulang pergi 2 hari, berarti 11 hari, 6 hari di Mekah, 5 hari di Madinah. Salah satu wasilahnya kita biar pulangnya diampuni dosa-dosa kita, jalanin minimal khatam Quran ketika di Masjidil Haram. Masa iya 6 hari nggak bisa ngatamin Quran? Cuman 30 juz, 14 surat, 6.666 ayat. Karena apa? Ini salah satu bentuk wujud ketika kita kepengen perginya kita beribadah ke tanah suci memang benar-benar minat untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan disia-siakan, sayang. Karena di sana kita itu kerjanya cuma ibadah, makan, ngopi, ngerokok. Udah surganya dunia, dimanfaatin. Jangan sering-sering di hotel ketika pengen ngumpul ditanyain, ngobrol, sehat enggak? Karena dibilang haji umroh yang mabrur itu ialah orang yang bertambah suatu kebaikannya dan kebaikannya yang awal ke tanah suci sebelum ke tanah haram belum tahu doanya minum air zam-zam, alhamdulillah berkah kita diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tanah suci, sepulangnya pun hafal doa mau minum air zam-zam. Loh, di Indonesia kan nggak ada air zam-zam. Lah ini lokalnya kan ada. Air mineral, Vios, kita anggap pasti itu air zam-zam lokal. Tetap ketika minum pun kita baca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa sifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Salah satu ketambahan kebaikan kita dalam melaksanakan ibadah umrah, ziyadatul khairin fi khairin. Terus ketika di sono, ketika baca Quran barangkali ntar Allah nggak ngasih kesempatan kita lagi untuk berangkat ke sono, minimal udah pernah ketika diberangkat ke sono kita fungsikan waktu khatam Quran sekali di Mekah, terus nanti di Madinah khatam lagi sekali. Ya kalau saya kadang duduk 1 jam 4 juz dapat. 4 juz sekarang kita itu di Mekah itu kalau dihitungnya posisi 6 hari itu udah berapa jam? 24 jam kali 6, di Madinah 24 jam kali 5. Masa iya sehari nggak dapat 1 jam nggak dapat 1 juz? Sayang kalau nggak dimanfaatin. Kan apa niatan kita ke sana? Setiap detik lesan kita berzikir, membaca Al-Quran, beristighfar, memohon ampun kepada Allah agar supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ibadah kita itu di tanah suci dilipat gandakan, ketika kita bermaksiat pun akan dilipat gandakan. Sekali kita itu bermaksiat, dosa yang akan Allah berikan kepada kita ya sesuai dengan pahala yang Allah berikan kepada kita. Makanya dulu itu ada sahabat Ibnu Umar. Beliau itu kondisinya orang yang bahasanya khawariqul adah, lain daripada sahabat yang lain, karena beliau tahu ketika kita beribadah di tanah suci itu dilipat gandakan pahalanya, ketika bermaksiat pun iya itu juga akan dilipat gandakan dosanya. Iya itu tinggalnya perbatasan, Pak. Jadi ketika ibadah beliau berangkat ke tanah suci sini kan ada batasannya, Pak. Ketika dia lagi nggak mood, sering berantem kepada istri, keluar. Kenapa? Saking takutnya ketika dia kondisi tanah suci itu senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan ada kata-kata wala jidal, jangan sering kita itu poro padu ketika ngajakin istri, ngajakin keluarga, lagi ngomong orang tua, ngasuh. Sabar, ikhlas. Jangan sampai ada gedumel, apalagi
kalimat-kalimat yang kotor. Karena dosanya pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Seolah-olah kita punya etikot sepulangnya itu seolah dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala, ternyata kelak di akhiratnya jauh daripada pemikiran kita yang ada dalam saat ini tertanam dalam benak kita. Makanya ketika kita di masjid seperti ini, bayanginlah ketika kita kondisi saat beribadah di Ka'bah, karena nama lain daripada masjid adalah Baitullah. Saya yakin kalau Pak Aceh udah hafal doanya minum air zam-zam ya Pak Aceh ya, karena udah 2 kali berangkat. Kalau belum kebangetan. Karena apa? Biar kita itu ketika setiap minum air putih pun tetap berdoa, karena kan arti daripada doa itu kan semua satu. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, berilah saya ilmu yang bermanfaat, wariskan wasiat dan rezeki yang luas, wasifaan dan kesembuhan, wasifaan dan kesakoman dari segala penyakit. Semoga air ini menjadi salah satu perantaranya. Allah berikan suatu ilmu buat kita bersama rezeki yang luas dan menjadi asbab daripada sembuhnya kita dari macam-macam penyakit mumet, penyakit panu, ya. Penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita. Semoga wasilahnya setiap tetesan air, tegukan air yang kita minum senantiasa menjadi obat buat kita bersama. Ini Rasulullah kan mas yang mau minum jam-jam, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'ah wa sifaan min sakomin birahmatika ya rahim. Karena setiap bawahnya ada jam-jam, pasti atasnya ada tulisan, Pak. Doa mau minum air jam-jam. Ya Pak Haji. Itu. Biar kitanya enggak lupa. Wa man walika qalbu bi adallahu ta'ala fi dhillihi yaumil qiyamah. Dan barang siapa orang yang menggantungkan hatinya di dalam masjid, kelak di akhirat akan Allah kasih tempat teduh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bukan terus hati kita itu dicopot, ditaruh mihrab gantungin, kalau dikit mati ntar Pak. Teks ini ketika kita mafhum mukhalafah, barang siapa orang yang setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan merasa akan ada tanggung jawab dengan adanya bangunan masjid, merasa memiliki adanya bangunan masjid, kelak di akhirat ketika matahari di atas kepala kita jaraknya cuma 1 jengkal akan dikasih peneduh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanamin rasa bertanggung jawab di atas dengan adanya masjid. Jangan sampai kita beritikad seolah-olah masjid kan ada pengurusnya kan Pak. Masjid itu punya orang Islam. Boleh saya sampaikan, saya itu bukan merasa mempunyai adanya bangunan masjid, cuman merasa bertanggung jawab atas adanya masjid. Karena apa? Termasuk salah satu orang yang ikut andil ketika sebelum terbangunnya masjid ini, Pak. Jangan sampai hal seperti ini terabaikan terus saya lari. Selagi sama di sini merasa tanggung jawab saya, kepingin ketika dulu nggak ada terus saat ini ada, bisa mudawam istiqomah untuk bertanggung jawab adanya bangunan masjid. Karena apa? Maju mundurnya manfaat dan enggaknya suatu masjid. Kalau nanti saya itu kelak di akhirat nggak ada andil bertanggung jawabnya, kelak saya yang pertama kali akan dikecek sama malaikat Malik. Makanya jangan bahasanya sampai itu seolah-olah masjid kan ada pengurusnya kan Pak. Ketika kotor pinggirin, ketika ada suatu hal yang nggak pantas pinggirin. Karena apa? Salah satu ladang ibadah yang Allah berikan kepada kita saat ini, barangkali sesuatu hal sholat kita karena kondisi rukunya belum komplit, bajunya kotor dan sebagainya, itu kan salah kewajiban yang guurnya daripada ibadah-ibadah yang lain, ibadah-ibadah selain sholat. Ada hal yang bisa kita lakukan di dalam masjid. Oh iya, ini depan kok ketika diinjak ada kotorannya, nggak pantas buang. Rasa memiliki kita akhirnya apa? Hati kita senantiasa digantungkan kepada masjid, merasa memiliki Pak. Kalau orang sudah merasa memiliki kan seolah-olah yang nggak pastinya nggak diserahin kepada pengurus, itu cuma perwakilan. Yang mutlak itu untuk umat muslim. Fasilitas-fasilitas seperti ini kita pakai bareng-bareng, kita rawat bareng-bareng. Makanya man bana masjidan fa bana baitan fil jannah. Kelak ketika di akhirat semoga menjadi salah satu rumah kita bersama di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kepengen kelak di akhirat nggak terasa panas adanya matahari yang jaraknya sejengkal,
pedulilah kepada masjid. Karena siapa lagi kalau bukan umat muslim yang rawat, Pak? Siapa lagi kalau bukan kita sebagai orang yang muslim yang sering melaksanakan 5 waktu di masjid. Ketika ada sawang bawa tuh sapu, jangan malah ngomong, "Mar sama sih marbotnya udah dikasih uang rokok juga." Jangan. Bapak ngomong seperti itu malah merusak faedah pahala daripada ibadah. Sayang. Yang dia omong malah seneng. Karena apa? Dosanya berkurang. Cuman yang ngomongnya itu nambah. Besok ngomong lagi, sawang belum disapu sama Pak Abu. Tahu-tahu dia mau lagi tuh masjid nggak kerawat sama pengurus. Pengurusnya males. Setiap saat Bapak ngomong seperti itu, pengurus semakin diangkat dosanya, Bapak semakin nambah dosanya. Makanya saya punya prinsip, bukannya saya sombong. Senang dia omongin kejelekan saya, senang saya diceritakan hal-hal aib saya. Cuman saya kasihan kepada orang-orang yang ngomong. Akan senantiasa bertambah dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika dosa kepada Qul Adam itu dosa yang paling berat. Sebelum kita minta maaf kepada orang yang kita sakiti, yang kita dolimi, Allah belum tentu mengampuni dosa-dosa kita. Makanya yang ada janji, barang siapa orang yang menggantungkan hatinya dalam masjid kelak akan dikasih peneduh oleh Allah ketika di akhirat. Walaupun jarak mataharinya itu cuma sesenggal, orang-orang pada kepanasan, insya Allah kita akan dikasih dingin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama fil hadisi faidulakul masu ilaiha bistiyaki masakinati wal fikori. Dan barang siapa orang yang berjalan pada masjid dengan rasa semangat, rasa tidak ada malas, rasa kondisinya itu karena tidak ada beban, gara-gara ke masjid lagi puyeng, lagi berantem sama istri, jangan. Semangatnya karena kita itu akan berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena untuk berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'asakinati dengan hati yang tenang, wal wiqori dengan sungguh-sungguh. Kan kadang-kadang kita itu berbalik arah. Ketika kita lagi bahagia, damai di rumah, nggak berantem sama istri, masjid rasanya malas banget. Bila di rumah lagi ruwet, sama Allah dikasih rajin ke masjid. Karena apa? Mau sholat di rumah, lagi kurang sehat sama di rumah. Akhirnya ke masjid, ya Allah, berilah solusi kepada keluarga saya yang saat ini banyak utang, isi marah-marah karena arisan belum bayar. Padahal itu kan nggak ada hubungannya dengan permasalahan kita. Kita itu ke masjid karena untuk tadarruk, kabut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni melaksanakan satu ketaatan kepada Allah, melaksanakan kewajiban, melaksanakan satu sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa dukhuluha bil yumna, dan ketika mau masuk ke dalam masjid, tuh angkat kaki yang kanan terlebih dahulu, Pak. Jangan semaunya, jangan malam dua-duanya bareng. Rasulullah ngajarinya kaki kanan dulu, jangan kiri dulu kalau mau masuk. Apalagi ntar daripada bingung loncat kayak apa namanya, mumi, kayak pocong, loncat. Rasulullah mengajarkan kita posisi mau masuk masjid bil yumna dengan kaki yang kanan dulu, mu'atat tamti fi na'laihi kharijuan, dan senantiasa membersihkan alas kaki di luar masjid. Kontrol kaki itu kita ketika mau masuk masjid, bersih enggak, ada najisnya enggak, ada kotorannya enggak. Kalau ada kotorannya itu bersihkan, bersihin di tempat wudu ataupun tempat WC masjid. Dilihat dulu, walaupun buru-buru, wah ntar ketinggalan jamaah, udah 2 rakaat. Udah pikirin dulu bersihnya diri kita, baru melaksanakan yang satu, yakni sholat berjamaah. Kan sering saya sampaikan, jamaah itu hukumnya kan sunnah, Pak. Yang wajibnya itu sholat. Kalau bapaknya punya etikot, keyakinan, hakul yakinnya jamaah itu wajib, berarti bukan salah satu syariat yang diajarkan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ketemu di itu sebagai ijabu malam yajib bahwa kafirun. Orang yang mewajibkan suatu hal yang sunnah kepada wajib, berarti dia itu kafir. Naudzubillah min dzalik.
Wa qalu 'inda dukhuli Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Dan ketika kita mau masuk masjid maka sama Kanjeng Nabi dikasih ajaran doa Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Baca doa apa? Allahumma ftahli, ya Allah bukanlah kepada saya abwaab rahmatik, segala pintu kasih sayangmu ya Allah. Setiap mau masjid baca seperti itu. Barangkali saat ini kita masih ruwet, kadang enggak, kadang ruwet, kadang enggak, kadang ruwet karena jarang meminta Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarinnya sehari asal masuk masjid enggak doa, minimal ketika kita diingatkan seperti ini hari apa? Ketika masuk masjid pun tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang baginda Nabi pun walaupun sudah tergolong udah di makam-makam hablillah, orang yang paling mulia di sisi Allah tetap melaksanakan doa Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Wa tahiyatul masjid, dan setelah masuk ke dalam masjid maka jalankanlah sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu sholat yang ketika kita jalankan syaratnya sebelum duduk. Sebelum kita duduk posisi di masjid, maka pertama kali yang kita jalankan ialah sholat tahiyatul masjid. Rasulullah seperti itu ketika ngajarinnya. Man kalau posisi sudah duduk, kata ulama-ulama itu oke, udah enggak bahasanya kita jangan jalanin sholat tahiyatul masjid karena kita udah duduk duluan. Makanya pertama kali setelah kita masuk ke dalam masjid, angkat kaki kanan, seraya berkata Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Setelah itu masuk, jalankan sholat tahiyatul masjid, baru sholat wudu, baru kita jalankan yang namanya sholat qabliyah, zuhur, qabliyah, asar, qabliyah, subuh dan sebagainya. Utama yang dijalankan Rasulullah ialah yang namanya sholat tahiyatul masjid. Bahkan di dalam rukun umrah itu kita disuruh melaksanakan tawaf sebanyak 7 kali. Rasulullah ketika pengganti enggak melaksanakan sholat tahiyatul masjid ialah tawaf muterin Ka'bah sebanyak 7 kali. Saking mulianya, saking gedenya pahala dalam melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Wa taslimi, dan membaca kalimat salam. Ketika masuk masjid jangan selonong-selonong baca tuh salam assalamualaikum. Cuman ketika malam-malam ketika kepengen khalwat sendirian di masjid, masuk baca salam, ada yang jawab jangan lari malam Pak. Seneng. Bapak di masjid kelihatan gelap kan, saya bisa matiin karena apa? Sayang. Listriknya mahal, daripada enggak ada manfaatin harus buat baca Quran. Paling yang saya nyalakan cuma yang di depan. Bukannya saya pelit Pak, karena mengingat adanya manfaat dan enggaknya nih barang, kalau dinyalain terus sampai malam kan dihitungnya kilometeran Pak. Cuman kalau masih ada yang baca Quran, saya juga nggak berani mematiin karena masih manfaatin. Barangkali masalahnya dia baca Quran, orang-orang yang wakif bantu biar adanya listrik masjid menjadi satu perantara yang mendapatkan itu Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau udah habis semua jamaah nggak ada lagi, udah saya matiin, mengingat adanya pemborosan untuk listrik. Walau halal masjid itu minan nas, walaupun toh keadaan masjid tersebut sepi, nggak ada manusianya, Pak, tetap salam masuk, angkat kaki kanan, baca doa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam. Apalagi kalau jam 2 malam sendirian, assalamualaikum, waalaikumsalam. Alhamdulillah ada teman untuk itikaf untuk hormat. Li'annahu la yakhlu minal jinni wal malaikah, sesungguhnya walaupun keadaan masjid itu tidak ada manusia satupun, sesungguhnya di dalam masjid itu ada yang namanya makhluk jin dan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampaikan walaupun toh jamaah ngajinya di sini yasinan itu cuma berapa orang, enggak jauh dari 80 orang. Cuman saya yakin, hakul yakin, masjid itu setiap saat penuh, Pak. Dipenuhi dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa? Yang saya bisa lihat berarti itu namanya manusia. Yang belum diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala berarti itu berupa jin dan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini lantai 1, lantai 2 itu penuh semua. Cuman beda alam Pak Haji. Beda alam doang. Kalau dia itu alam gaib, kita alam dunia. Makanya sering ketika Pak Haji nanti ketika sholat sendirian gak ada makmum di belakang, ya, jangan kabur. Malam-malam bacain
Fatihahnya di kerasin, dijarin. Malah bonin, amin. Oh, berarti malaikat. Kalau nggak malaikat, jin. Karena tetap walaupun toh nggak ada manusia satupun di masjid, ternyata diisi oleh jin-jinnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, alladzina yu'minu nabil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Termasuk salah satu tanda ketakwaan kita ialah percaya adanya alam-alam gaib. Ya untung ketika kita saat ini nggak bisa dikasih lihat oleh Allah. Karena pernah suatu saat teman saya yang namanya Ripin, yang sering saya ceritakan, Kang Ripin itu punya kelebihan. Ada salah satu teman santri saya itu orang yang terfoto dibilangin nggak pada denger. Katanya lah jin mah bahasanya begini-begini, nggak takut saya. Sudah dibilangin sama Kang Ripin, kamu saat ini jangan ngomong seperti itu, belum tentu kamu nanti ketika masuk ke alam jin terus pulangnya waras. Namanya tsunami, Pak. Sama Kang Ripin itu pas kebetulan dia kepengen ikut ke alam jin, diajak masuk ke alam jin. Sepulangnya Pak nyampe saat ini nggak waras, Pak. Jadi asbab gilanya dia. Wah, sama diri dia udah nggak tahu, sama bapak emaknya nggak tahu. Ya itu semua qada-qadarnya Allah. Cuman karena dia awal mulanya nggak percaya dengan adanya alam jin, sama Kang Ripin memang dia itu memang dijuluki di pondok saya itu rajanya jin, dibawalah dia ke alam jin. Akhirnya keluarnya sepulangnya di alam jin dia gila Pak Haji. Lihat muka-muka jin yang macam-macam, yang begini, yang bahasanya beda lah sama manusia. Sejelek-jeleknya manusia itu bahasanya memang senggandeng-gandengnya jin. Nah, jin itu memang benar-benar lain daripada kita. Cuman kita harus meyakini sesuai dengan firman Allah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa razaqnahum yunfiqun. Wal julusu bi niyati taqarrubi wa maqabatillahi ta'ala, dan duduknya kita itu senantiasa cuman diniatkan untuk taqarrub, mendapat ataupun mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa muraqabatullahi ta'ala, dan senantiasa meraqabah, berasik-asikan kepada Allah. Duduknya kita di masjid, enggak usah punya niat-niat yang lain. Makanya saya kadang-kadang sadar diri, kadang saya ketika ke masjid saat ini belum begitu bisa maksimal untuk diri saya. Banyak hal yang bertentangan dengan syariatnya Kanjeng Nabi. Ke masjidnya ketika habis doa yang sering kita bacakan, ya Allah lancarkan usaha saya, ya Allah berilah saya rezeki yang banyak, ya Allah berilah sesuatu hal yang belum saya punya. Padahal itu kan bertentangan dengan hal yang senantiasa diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita duduk di masjid itu kan kepengin muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Banyakin kalimat istighfar, banyakin kalimat-kalimat sholawat, banyakin senantiasa untuk kalimat yang bisa menghantarkan kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu kan bab masalah duniawi. Entah di rumah ketika pas lagi duha ataupun pas tahajud ataupun pas kondisi kita lagi memang doanya udah mulai di lidah ya kita, tulisan kita udah itu lagi doanya. Udah di rumah minta, ya Allah kasih saya mobil, ya Allah saya kondisinya untuk banda, kasih duit untuk bayar hutang. Di rumah kalau di masjid tetap niatnya kita ialah untuk bertasbih, beristighfar, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun atas dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya itu enggak penting. Cuman tujuan pokok kita berangkat kepada masjid, datang ke sini ialah satu untuk menggapai suatu keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ridho, Pak. Sesuai dengan niat kita. Nawaitul itikaf fi masjid lillahi ta'ala. Ya Allah, saya berniat itikaf di sini Masjidil Jannah untuk menjadi salah satu perantara yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Waliksaru min dzikri, dan memperbanyak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariat Kanjeng Nabi itu perbanyak berzikir. Waliksaru min dzikrillah taala. Bukan wal aksaru minat du'a il materi, enggak, Pak. Teksnya itu waliksaru min dzikrihi. Perbanyaklah engkau untuk senantiasa menyebut asma Allah Subhanahu wa taala.
Nah, karena kalau kita senantiasa kadang secara pemikiran itu gini Pak, kalau kita terus ke masjid minta hal yang menurut keinginan kita kan kadang banyaknya kecewa. Dalam kekecewaan itu kadang-kadang akhirnya kita menuhan apa itu? Menjadi Tuhannya Allah, mengatur-ngatur Allah. Saya sudah begini, kok masih begitu? Saya sudah begitu, kok masih begini? Akhirnya kekecewaan menjauhkan kita menjadi hisab kita untuk sampai makom-makom yang kita tuju, yakni ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi mensyariatkan ketika kita di masjid niatkan dengan penuh semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbanyak membaca zikir kepada Allah. Wa hubsun nafsi an syahwati, dan senantiasa menjaga menahan hawa nafsu kita dari semua keinginan-keinginan yang ada di dalam hati kita. Syahwat-syahwat yang saat ini ada di dalam diri kita ketika kita di dalam masjid jangan disebut-sebut baik Pak. Jangan, apalagi cuman sepele kepengen ini baru, jangan Pak. Sakral masjid itu. Ya Allah beri saya istri yang baru. Disebut-sebut di masjid saya. Bukannya nanti sepulangnya menjadi jalan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, namun sebaliknya istri marah-marah, anak juga ikut-ikutan karena salah berzikir, salah beribadahnya kita ketika kita makamnya lagi ditempatkan dalam masjid. Urusan dunia antar ketika pas di luar masjid. Kalau di dalam masjid terbanyak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasina belusumati, dan senantiasa menjauhi ataupun meninggalkan semua permusuhan, permasalahan apapun jangan sering ke masjid. Sesuatu permasalahan apapun jangan ke dalam masjid. Udah ketika di luar konteks koridor daripada permasalahan masjid atau permasalahan umum di masjid jangan disangkut pautin Pak. Enggak ada sangkut pautnya Pak. Ketika ada masalah dengan selamat jangan sering membawa nama masjid. Masjid enggak ada apa-apa. Tetap bersih, tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun toh enggak ada kita, kalau kita sudah meninggal, saya hakul yakin udah dipersiapkan oleh Allah generasi-generasi yang lebih baik daripada kita. Kita jangan merasa oh enggak ada saya pasti enggak akan pernah jalan. Oh enggak ada saya. Jangan. Berarti kalau ada kalimat seperti itu, kita sudah menjadi Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ini masjid punya Allah, yang akan ngurus pun Allah, yang akan menyelesaikan pun Allah. Kita selaku makhluk cuma hanya difasilitasi mengambil ladang ibadah untuk apa? Untuk mengambil kelak bekal kita di akhirat sama-sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah dulu ketika hijrah ke tanah Madinah, pertama kali yang beliau lakukan dengan sahabat Madinah ialah membangun Masjid Quba. Makanya kita ikut-ikutan ketika kita hijrahnya di generasi tetap punya karya yakni berupa masjid. Semoga cepat diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat donatur-donatur yang memang masih dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Wala yang takalami makan ilah hajatin, dan janganlah pernah berpindah dari tempat yang pernah ia duduki terkecuali ada suatu hajat. Kalau di masjid jangan sering pindah-pindah, jangan semuanya sendiri ntar kayak bocah lari-lari marin Pak Haji. Ya, marin Pak Haji. Karena anak-anak kecil itu kan pindah-pindahnya tempat, akhirnya apa jadi berisik. Dari sebelah utara ke selatan, dari timur ke barat. Hanya apa jadi marahnya imam. Hanya juga ganggu ketika pas Allah Akbar tahu-tahu nangis, teriaknya pasti. Akhirnya Allah Akbar, anak nangis bukannya Allah, kita ingatnya kepada Allah. Malah ingatnya anak-anak nangis. Kan enggak nyambung. Allah Akbar. Allah itu yang Maha Agung. Terus diteruskan dengan kita. Ibadah saya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya akhirnya lillahi rabbil alamin kalah dengan adanya suatu bocah. Anak siapa itu yang nangis? Wala yang sida dolalatan, dan jangan terlalu gelap ketika ada dalam masjid, cukup sedang-sedang saja, nggak usah terlalu terang, nggak usah terlalu gelap. Ini kan dikasih banyak waktu ada acara event apa, akhirnya nanti ketika pas harus atau apa melihat posisi Quran itu mata udah tua, nggak jelas, akhirnya malah berbanyak, kita
Karena kita kondisi saat ini kan makin tua matanya makin kurang sehat. Kadang lihat alif kayak tongkat, lihat ba dikira ta, terus lihat kof dikira kaf. Karena sering saya sampaikan ketika dulu saya ngaji sama Kiai Haji Munawwir almarhum al-Mafullah, bedakan kof sama kaf. Kalau kul itu makan, kalau kul itu berbicara. Mana qolan ta'ala. Nah, kalau qola ta'ala berarti Allah disuruh makan. Cuman kalau qola ta'ala berarti Allah berfirman. Bedakan kof. Kalau kof itu yang ada titiknya di tenggorokan, kalau kaf itu di luar. Karena berubahnya satu huruf yang lain bisa merubah makna fatal, mengakibatkan daripada arti kandungan ayat tersebut. Masa ya Allah diibaratkan yang namanya makan? Allah nggak butuh yang namanya makan. Wala yarfa'an sautau bi hadatil musallina, dan ketika ngobrol ada orang sholat jangan kencang-kencang, apalagi ngobrol bisnis. Dan kencang lagi ada orang sholat. Mending kalau sholawatan mendingan, karena sholawatan. Nah, kalau ngobrol, waduh, saya jualan malah tekor, saya borong malah bangkrut. Jangan. Pelan aja kalau ngobrol seperti itu ketika ada orang sholat. Cuma kalau lagi zikir, kencengin nggak apa-apa. Karena apa? Zikir salah satu kenapa dikencengin, biar nggak tidur. Sesuai dengan urutan sejarah yang diceritakan oleh para perawi hadis, bedanya Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Abu Bakar itu pelan ketika beliau wiridan, ketika berzikir. Kalau Sayyidina Umar kenceng Pak. Ketika beliau dua-duanya dihadapkan kepada baginda Nabi, ditanya, ya Abu Bakar, kenapa engkau ketika zikir pelan? Karena saya tahu Allah itu Maha mendengar. Kalau Sayyidina Umar ditanya, ya Umar, kenapa engkau ketika wiridan kok keras banget suaranya? Ya Rasulullah, kalau saya nanti zikirnya pelan takut ngantuk tidur bukannya zikir. Makanya Sayyidina Umar itu kondisinya ketika wiridan tetap keras kencang Pak suaranya. Cuman namanya Rasulullah, ada salah satu sahabat perbedaan seperti itu. Orang Kanjeng Nabi, orang yang paling benar, orang yang paling amanah. Dua-duanya dibenarkan. Kalau saat ini kan kadang malah jadi debat. Ahli ibadahnya enggak. Dulu hakimnya bagian dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada yang kencang ya silakan. Kalau zikirnya pelan ya silakan. Yang penting tahu ngambil sana dari mana, ngikutin yang mana. Kalau saya kencang saya ikutnya Sayyidina Umar. Karena Umar itu ketika pas kondisi dia wiridan, ketika berzikir tetap kencang. Biar nggak ngantuk. Kadang kencengin aja tidur. Ya kita sekan-sekan kita zikir, kita baca, dilihatnya jamaahnya dilihatin sudah nyampe di alam mimpi. Wala yamurra baina aydihim, dan tidak boleh lewat di depan orang yang lagi melaksanakan sholat. Berarti ketika ada orang sholat kan jalannya di depan gini. Takutnya dia pas mau ruku, tahu-tahu kita lewat, tabrak. Makanya Rasulullah ngajarinnya kita mungkin jangan pas di depannya, ini bisa melewati celah-celah shaf. Kalau motong gini kan takutnya dia mau sujud, mau ruku, pasti kan mandor. Kalau anak kecil mau wajar nginjek kepala, nginjek baju. Karena anak kecil, anak tua kan kurang ajar. Kalau lagi sujud diinjek di kepala. Wala istaghila bisunatin, dan tidak diperbolehkan ketika kita itu senantiasa cenderung disibukkan dengan bab dunia. Wala yakhudhu fi kalami ahli dunia. Tidak boleh kita senantiasa ketika di masjid disibukkan dengan kalimat pembahasan masalah dunia. Jangan diperbanyak bahas masalah bisnis, masalah dunia, masalah yang senantiasa berhubungan dengan duniawiyah, mau jabatan, mau berbentuk itu materi duit atau sebagainya. Jangan diperbanyak ketika kita dalam masjid. Kama fil warid fi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, selaras dengan apa yang menjadi salah satu hadis baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'ti fi akhir zamanin nasun min ummati
ya'tunal masajida yamutuna fiha khalaqa wa khalaqan dzikruhum dunya wa hubbul la tutalisum falaysa biniyati bihim hajatin. Kanjeng Nabi 14 abad yang lalu telah memberikan suatu warning kepada kita, akan datang di akhir zaman manusia-manusia dari golongan umatku. Apa kata beliau? Tunal masjid, dia datang sering ke masjid. Yaqmutuna fiya, dia duduk di dalam masjid. Khalqan makhlukun, dia berbaris-baris. Dzikrul dunya, cuman katanya cuman ingat-ingat dunia, mengingat-ingat dunia, hobi dunia dan kesukaan-kesukaannya yang ada di alam dunia. Ya memang karena Kanjeng Nabi, makanya kalau saya keceplosan cerita bab dunia, orang Kanjeng Nabi sudah memprediksikan kok. Akhir zaman akan datang manusia-manusia di golongan umatku, duduknya dia di masjid bukan zikir, bukan bertasbih, bukan tadabbur Quran, duduknya dia itu membahas masalah dunia, kesenangan-senangannya ia di dalam dunia. Oh iya, saat ini saya yang belum kebeli, yang tingkatan makom-makom kayak kita begini, rumah SB-nya bocor belum kebeli, keceplosan dibahas dalam masjid. Kalau orang yang elit, aduh, mobil saat ini sudah harus ganti, A3-nya udah nggak enak, harus ganti expander, karena sudah diprediksi oleh Kanjeng Nabi. Kata beliau, akhir zaman akan datang suatu manusia dari golongan umatku, dia duduk berbaris dalam masjid, cuma bukan berzikir, bertakarub kepada Allah. Dia itu senantiasa menyebut-nyebut hal yang berhubungan dengan dunia dan hal yang disukai di dalam dunia. Lalu dari sempale biniyati bihim hajatin, dan dia senantiasa karena ada suatu keinginan yang diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas dengan kita ini, kadang bahasnya masalah dunia di masjid, dunia kita sholat dilihat dari belakang itu tafakur, kirain baca tasbih, baca takbir, baca istighfar, ternyata berdoa, ya Allah, hutang saya udah berapa tahun belum lunas, ya Allah, buruan dilunasin ya Rob, rumah saya bocor ya Allah. Padahal sudah senantiasa menjadi salah satu hal yang dilarang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman kalau sudah terjadi, tergolong menjadi salah satu urutan manusia-manusia yang dari umat Kanjeng Nabi yang duduknya kita di masjid cuman karena suatu keinginan yang ada di dalam diri kita. Ini salah satu masalah diri. Semoga hal-hal yang sekiranya menjadi kotoran-kotoran kita ketika kita dalam masjid sedikit kita hilangkan. Kita senantiasa memanfaatkan untuk sebaik-baiknya tempat yang Allah fasilitaskan di sini untuk senantiasa menjadi jalannya taqarrub ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermuanakahah, berasik-asikan kepada Allah dengan apa? Beristighfar, bertasbih, ataupun membaca zikir-zikir yang intinya senantiasa melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana ta'arafna bi annana ta'arafna wa annana asrafna ala alladhi asrafna fatub alaina taubatan silli kulli hubbah wasur lana aurati wa aminir ru'ati waghfir li walidina rabbi wa mulutina wal ahli wal ikhwani wa sairil hilani wa kulladhi mahabbah aw siratin aw suhbah wal muslimina asma amin rabbi isma fadlaw waju tamanna la bikisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli sunni salla wa sallam rabbi alaihi addal habib wa alihi wa sahbihi adat tadasi suhbi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wasallam muslim rahimakumullah. Kesimpulannya pagi hari ini sama-sama muhasabah, biar yang awalnya kita tidak tahu terus lupa diberikan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika kita duduknya di masjid, berkumpulkannya kita di masjid senantiasa satu tujuan untuk mengakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kita kotori dengan babak dunia ataupun nafsu keinginan yang senantiasa menjadi kendali mutlak di dalam diri kita yang tidak ada ujung habisnya.
Karena sering saya sampaikan, kata ulama, kaya bukan dalam arti karena banyaknya benda, banyaknya mobil, banyaknya rumah, banyak duit, bukan. Cuman istighna merasa cukup dengan sesuatu yang ada di dalam diri kita, bukan karena satu bar yang sebelumnya belum ada dalam diri kita. Yang ada kita terima, kita syukuri, kita manfaatkan, kita ambil untuk menjadi jalan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya awalnya banyak saran menyampaikan pada kali ini al-fakir dari kuliah fi'liyah ataupun al-saja ataupun tidak dapat saya dan bodohin, mohon maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri usikum nafsi bitaqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.